selamat sore Bu. Perkenalkan, nama saya Vivin Umairoh dari Prodi Kebidanan Program Sarjana tingkat 1 kelas B semester 2 dengan NPM 2219201087. Baiklah, di sini saya akan membuat sebuah video tentang pemanfaatan bioelektrikal jantung dalam kebidanan. Bioelektrikal itu biasa atau sering disebut dengan elektrokardiogram. Bioelektrika itu biasa sering dikenal dengan sistem listrik. Setiap titik kumpul atau setiap titik elektrik yang muncul akibat adanya rangsangan. Selanjutnya kita masuk kepada elektrokardiogram, atau biasa sering disingkat dengan EKG. Anatomi dan lapisan pada jantung ini, anatomi dan lapisan pada jantung. Yang pertama, anatomi jantungnya. Jantung terletak di bagian korpus di media sternum dan dilindungi dengan sternum itu sendiri. Jantung terdiri dari beberapa lapisan, yaitu ada 3. Yang pertama endometrium, yang kedua miokardium, yang ketiga epikardium. Endometrium itu adalah lapisan dalam, miometrium adalah lapisan tengah, dan epikardium adalah lapisan luar. Di jantung terdapat beberapa katup. Yang pertama, katup pulmonari arteriola, katup aorta semiluaris, katup arteri pulmonalis, katup tricuspidalis, katup mitral, katup bicuspidalis, dan katup posterior arteriola. Selanjutnya, di jantung terdapat ada 4 ruang: atrium dextra, atrium sinistra, ventricle dextra, dan ventricle sinistra. Di dalam, sebelum kita masuk lebih dalam tentang kebidanan yang berkaitan dengan listrik jantung, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang elektrokardiogram. Elektrokardiogram adalah alat bantu atau alat tes yang digunakan untuk menghitung atau merekam aktivitas jantung selama proses kegiatan, yang dalam proses selama kegiatan itu akan direkam menggunakan mesin pendeteksi impuls listrik atau biasa disebut dengan elektrokardiogram. EKG ini normalnya berkisar 0,12 sampai 0,20 detik menghitung dengan refleksor jantung. Baiklah, selanjutnya kita memasuki lebih dalam tentang kelistrikan jantung, yaitu sistem konduksi listrik jantung. Pada sistem ini terdiri dari otot-otot jantung khususnya yang termodifikasi dan mampu menghasilkan aktivitas listrik secara spontan dan mengantarkannya ke saluran bagian otot-otot jantung yang lain. Pada listrik yang dihasilkan ini akan menghantarkannya ke otot jantung secara cepat dan terkoordinasi. Selanjutnya, di dalam kebidanan pada listrik jantung ini atau elektrokardiogram listrik jantung, itu biasanya ada penghitung frekuensi jantung. Yang pertama ada gelombang P. Gelombang P itu adalah gelombang pertama yang terlihat kecil, bulat, dan menunjukkan atrium kontraksi. Ya, atrium kontraksi. Selanjutnya yang kedua ada interval PR. Pada interval PR ini, jarak antara gelombang P dan QRS menghubungkan waktu selama gelombang bergerak dari atrium ke ventrikel. Yang ketiga ada interval QRS. Pada interval QRS ini ada 3 diferensi gelombang P yang menuju ke kontraksi. Pada ketiga QRS itu berkaitan dengan gelombang P.
Selanjutnya yang keempat ada segmen ST. Segmen ST ini adalah gelombang R jika antara gelombang S mengukur waktu permasalahannya. Mengukur waktu permasalahannya itu melalui perantara. Selanjutnya yang kelima ada gelombang T. Gelombang T ini adalah tiga seperti gelombang yang berbentuk tegak lurus dan berkaitan dengan QRS mengarah ke ventricle. Selanjutnya yang keenam ada interval QT. Pada interval QT ini diukur dari awal QRS hingga akhir gelombang T. Selanjutnya yang ketujuh ada gelombang U. Gelombang U ini adalah gelombang yang bulat, kecil dan mengikat gelombang T. Gelombang T ini mudah dilihat dan berjalan dengan lambat. Biasanya gelombang T ini gelombang T ini berkontribusi itu untuk mengikat dan menarik gelombang-gelombang yang lainnya. Sampai disinilah video penjelasan atau edukasi saya dan pemahaman saya tentang listrik jantung pada kebidanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Dadah.